Bab 806, tak berdaya. Mengapa? Kelvin menghela nafas dalam-dalam. Barry meninggal, dan hatinya merasa tidak enak. Dia pernah menjadi pemimpin Sekte Gu. 100 tahun yang lalu, Sekte Gu dibawa untuk berpartisipasi dalam perang anti-Jepang. Selama pertempuran dengan Sekte Gu, dia patah hati dan bersumpah untuk membalaskan dendam sukunya. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum menghilangkan kebenciannya. Terkadang, dia juga berpikir untuk membalas dendam lagi. Namun, kini dia belum mengambil tindakan apapun, dan dia tidak tahu apakah dia masih ingin membalas dendam. Dia menganggap Barry sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Meskipun Barry mengkhianatinya, dia juga bisa memahami Barry. Ada apa? Julian mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi sedih Kelvin. Oke. Kelvin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Julian berkata, sekarang saya telah menerima 81 jarum, saya berencana untuk segera kembali secepat mungkin untuk melihat apakah saya dapat menyelamatkan Sarah. Selain itu, luka Evelyn juga sangat serius, dan dia juga menunggu saya. Jarum untuk menyelamatkan nyawa. Kelvin mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu kembali dulu. Saya akan tinggal di Villa Senjian selama beberapa hari. Kamu juga mengatakan bahwa di antara kalian bertiga, kamu hanya membunuh Barry. Kaisar Darah Pertama dan Jerry melarikan diri. Saya khawatir mereka akan kembali lagi. Tanpa basa-basi lagi, aku akan berangkat semalaman. Hati Julian ada di Kyoto dan dia tidak berniat tinggal di Senjian Villa lagi. Ayo. Kelvin melambaikan tangannya. Julian berdiri, menyapa Ge Wuming, pemilik lama Villa Senjian, dan pergi. Setelah berangkat, ia menuju ke tempat ia turun dari pesawat, naik helikopter lagi ke kawasan militer, lalu naik pesawat khusus ke Kyoto. Saat fajar, Julian muncul di distrik militer Chian di Kyoto. Dia tidak langsung pulang, tapi pergi ke rumah Visser. Karena kondisi Evelyn sangat serius, dan meskipun Sarah juga sangat serius, tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Evelyn terlebih dahulu. Ketika saya muncul di rumah Visser, saat itu sudah jam 8 pagi. Rumah Visser, di halaman belakang, di ruang sayap. Evelyn mengenakan gaun putih dan berbaring dengan tenang di tempat tidur. Apakah semuanya baik-baik saja? Mark bertanya. Julian mengangguk dan berkata, ini berjalan relatif lancar. Saya membunuh Barry, bos Sekte Gu, dan mengambil kembali pedang hukuman dan 81 jarum. Sekarang Sekte Gu tanpa Barry, itu hanyalah sebuah sepotong pasir lepas. Tunggu aku menyimpannya. Setelah tidak bermimpi, tangkap semuanya dalam satu gerakan. Cepat selamatkan orang-orang, situasi Evelyn sangat serius. Oke. Julian datang ke samping tempat tidur. Melihat Evelyn, yang matanya tertutup dan wajahnya pucat, 81 jarum terlepas dari lengan bajunya. Setelah mendisinfeksi mereka dengan energi aslinya, dia mengambil satu, mengaktifkan energi aslinya, dan menuangkannya ke dalam jarum tangannya. Saat ini, jarumnya menjadi lebih terang. Julian dengan akurat memasukkannya ke dahi Evelyn. Lalu dia dengan cepat mengambil yang kedua. Akar ketiga. Segera, 81 suntikan selesai. Tubuh Evelyn gemetar saat ini. Saat tubuhnya bergetar, arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Sekitar 20 menit kemudian, dia bangun. Julian juga mulai mengambil jarumnya. Terima kasih, saudara Visser. Evelyn berbicara, tetapi suaranya lemah. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Julian sedikit menyerah dan berkata, kamu masih sangat lemah sekarang, jadi kamu harus berbaring dan istirahat selama beberapa hari. Saya akan datang dan melakukan akupuntur padamu dalam beberapa hari, dan kamu hampir pulih saat itu. Sungguh ajaib. Mark di sampingnya memuji, keluarga Visser saya telah mempelajari kedokteran selama beberapa generasi, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengatasi cedera Evelyn. Saya tidak menyangka bahwa setelah Anda memberinya beberapa suntikan, Evelyn bangun. Julian tersenyum tipis. Dia hanya menggores permukaan dari 81 jarum. Ketika penelitiannya selesai, dia tidak akan berbicara tentang menghidupkan kembali orang mati, tetapi akan menghidupkan kembali orang-orang selama mereka masih bernafas. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Aku akan kembali dan menemui Sarah dulu. Julian peduli pada Sarah. Khawatir terjadi sesuatu padanya di rumah. Setelah membangunkan Evelyn, dia pergi. Segera, saya kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia langsung masuk ke dalam rumah, tetapi Sarah tidak ada di ruang tamu. Pergi ke kamar. Dia menemukan Sarah duduk bersila di tempat tidur. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Pupil matanya berubah menjadi merah darah, seperti hantu yang ganas, yang sangat menakutkan. Bahkan ketika Julian melihatnya, dia tidak bisa menahan gemetar. Dia memanggil. Saat itulah Sarah bereaksi, menarik kekuatannya, menahan auranya, dan mata merah darahnya kembali normal. Dia berdiri dan menatap Julian, dengan senyuman di wajah cantiknya, suamiku, kamu sudah kembali, apakah semuanya baik-baik saja? Yah, semuanya berjalan baik. Apa yang kamu lakukan?
Kamu terlihat sangat menakutkan tadi. Sarah berkata, suplai darah dalam tubuh tidak mencukupi. Saya merangsang energi sebenarnya untuk menjaga vitalitas dalam tubuh. Setelah latihan ini, seharusnya bisa terkontrol selama 3 hari. Julian terdiam. Memikirkan cara dia melihat Sarah sebelumnya, dia merasa patah hati. Ini mengerikan. Bahkan dia, yang selama ini tinggal bersama Sarah, merasa tidak enak. Sulit membayangkan akan menjadi orang seperti apa Sarah di masa depan. Setelah terdiam beberapa detik, dia berkata, saya telah mengambil 81 jarum. Ayo, izinkan saya memberi Anda akupuntur untuk melihat apakah saya dapat mengaktifkan kemampuan regeneratif darah. Sarah mengangguk. Dia mengenal tubuhnya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa 81 suntikan pun tidak dapat menyelamatkannya. Namun, dia tetap membiarkan Julian mencobanya. Karena dia tidak ingin mengecewakan Julian. Julian mulai memberikan akupuntur pada Sarah. Dia terus mencoba. Dia memiliki begitu banyak energi sehingga dia dapat mengeluarkan 81 jarum sekaligus tanpa masalah. Namun, dia menggunakannya sampai energi aslinya habis. Dia lemah. Dia duduk di tempat tidur dan menangis. Sarah, maafkan aku tidak berguna. Sarah memeluknya dan menghiburnya, tidak apa-apa, luangkan waktumu, aku masih punya waktu, jangan terburu-buru, aku tidak peduli dengan momen ini, masih penting untuk melakukan hal-hal besar sekarang, ngomong-ngomong, bagaimana perjalananmu ke Senjian Villa kali ini? Semakin Sarah menghiburnya, semakin tidak nyaman perasaan Julian. Namun, dia tidak terkalahkan. Dia bersumpah, saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda. Baiklah, mari kita bicarakan dulu apa yang terjadi di Excalibur Villa. Mendengar ini, Julian menceritakan apa yang terjadi di Senjian Villa. Setelah mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Suamiku, kamu masih terlalu berhati lembut. Bagaimana kamu bisa pergi tanpa melihat Bari mati? Metode Sekte Gu berada di luar imajinasi kita. Racun dari Sekte Gu juga memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Sarah berkata dengan cemas. Bukankah ini tidak mungkin? Julian berkata, lengannya patah dan terluka parah. Saya juga menghancurkan dantiannya. Bahkan 81 suntikan saya mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Dia tidak akan pernah selamat. Saya harap begitu. Sarah berkata, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Suamiku, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk segera mengambil tindakan untuk membersihkan kekuatan Sekte Gu di Kyoto. Setelah Sekte Gu dihancurkan, hanya mari kita pergi ke kamar dagang Dadong, dan tanpa Roger, kamar dagang Dadong juga seperti harimau ompong dan mudah ditangani. Julian mengangguk dan berkata, ya, menurutku juga begitu. Aku akan segera membuat persiapan dan mulai mengambil tindakan untuk membersihkan semua orang di Sekte Gu di kota Kyoto. Bab 807, Saran Evelyn. Segera setelah Bari meninggal, tibalah waktunya untuk memulai Sekte Gu. Saya akan pergi ke Evelyn dulu untuk membahas detail rencana dan membuat rencana, kata Julian sambil melihat ke arah Sarah. Meskipun demikian, dia tahu bahwa memberitahu Sarah tentang Evelyn akan membuat Sarah tidak bahagia. Namun, Evelyn sekarang bertanggung jawab atas keluarga Fisher. Dia memiliki posisi yang sangat penting di Kyoto, dan dia juga memiliki status tinggi di kamar dagang Dadong. Dia tidak tahu banyak tentang situasi dunia bisnis Kyoto saat ini. Diperlukan persiapan yang matang. Pergi-pergi. Sarah tidak marah sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, Evelyn cukup bagus, kamu bisa lebih sering berhubungan dengannya. Julian melirik ke arah Sarah, dan untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Sarah dengan ini. Sarah berdiri, mengatur pakaian Julian, dan berkata dengan wajah serius, dalam situasi saya mungkin tidak akan bertahan. Paling lama hanya 3-5 tahun. Anda tidak bisa sendirian setelah saya hilang. Dia sudah cukup berkata. Dia tahu bahwa Julian akan mengerti maksudnya. Julian tidak berbicara, tetapi memeluknya. Pergilah, jangan tunda urusan penting. Aku beri waktu 2 bulan. Setelah 2 bulan, kita akan meninggalkan Kyoto bersama. Dia mendorong Julian menjauh. Julian tidak mengatakan apapun, berbalik dan pergi. Setelah pergi, dia merasa sedih. Tidak mudah bagi Sarah dalam perjalanannya. Bagaimana dia bisa mengecewakan gadis sebaik itu? Dia meninggalkan rumah dan pergi ke rumah Fisher. Kondisi Evelyn sudah membaik. Meski masih sangat lemah, nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Saudara Fisher. Ketika Julian tiba, dia ingin berbalik dan bangun. Julian berjalan tepat waktu dan berkata, kamu masih sangat lemah, berbaring saja. Saya datang ke sini terutama untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Kalian ngobrol, aku keluar dulu. Mark pergi dengan sadar. Selama Julian tidak ada, dia merawat Evelyn dan selalu memperhatikan tubuh Evelyn. Sekarang Julian ada di sini, dia bisa pergi dengan tenang. Setelah Mark pergi, Evelyn bertanya, apakah ada masalah? Julian berkata, bagaimana situasi komunitas bisnis di Kyoto sekarang? Evelyn berkata, situasi komunitas bisnis Kyoto masih relatif rumit. Hal ini terutama didominasi oleh kamar dagang Dadong.
Kamar dagang Dadong melibatkan kepentingan banyak orang, termasuk 4 suku kuno dan beberapa yang didirikan selama 100 tahun, seperti keluarga Wasis, Del. Sejak Taraf mendirikan kamar dagang baru, segera setelah era baru didirikan, ia mendapat dukungan dari keluarga dan di utara. Dengan keluarga dan keluarga bisnis lainnya mengikuti, dan kemudian Taraf mengambil alih industri keluarga panjang, yang memberikan skala tertentu pada era baru. Namun, ini masih jauh dari cukup, karena masih kurangnya minat untuk menyatukan semua perusahaan kamar dagang era baru, dan tidak cukup untuk bersaing dengan kamar dagang Dadong. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Julian dan bertanya, apakah kamu akan mengambil tindakan? Julian mengangguk dan berkata, sekarang Bari dari Sekte Gu telah mati, jiwa militer yang diciptakan oleh kamar dagang Dadong, dan bos Roger juga telah mati, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Evelyn berpikir sejenak dan berkata, saya telah mengunjungi keluarga Howard berkali-kali. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, keluarga Howard mungkin terguncang. Namun, hal ini masih mengharuskan saudara Fisher untuk pergi menemui keluarga Howard secara langsung dan menemukannya kepala keluarga Howard. Dan keluarga Fisher saya dapat meninggalkan kamar dagang Dadong kapan saja dan bergabung dengan era baru. Setelah membujuk keluarga Howard, era baru akan memiliki skalanya. Dalam hal ini, perekonomian Daxia pada dasarnya akan berada di tangan kamar dagang Dadong dan era baru. Evelyn memberi nasihat kepada Julian. Sebelum mengambil tindakan, biarkan kamar dagang era baru menjadi lebih kuat. Begitu kuatnya sehingga kamar dagang Dadong takut. Setelah berdiskusi, Julian mengangguk dan berkata, saya akan membawa Taraf mengunjungi keluarga Howard. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Setelah Julian pergi, dia segera menelepon Taraf. Evelyn memanjat dengan susah payah. Begitu dia bangun, Mark masuk dan berkata, Evelyn, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih terluka sekarang? Evelyn berkata dengan lemah, tidak, ini tidak serius. Saya harus pergi ke kantor pusat perusahaan dan mengadakan pertemuan untuk mengumumkan bahwa keluarga Fisher akan meninggalkan kamar dagang Dadong dan bergabung dengan kamar dagang era baru Julian. Kamu terlihat seperti ini. Kirim saja beberapa orang untuk mengantarku ke sana. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke sana. Mark menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya. Dengan Evelyn di negara bagian ini, bagaimana dia bisa mempercayai orang lain untuk mengirimnya ke sana? Ketika Evelyn pergi ke kantor pusat perusahaan, Julian telah bertemu dengan Taraf. Hari ini, Taraf mengenakan setelan bisnis berwarna merah. Rambut merah panjang bergelombang dan sepatu hak tinggi merah. Sepertinya dia menyukai warna merah. Saudara Fisher. Setelah masuk ke dalam mobil, dia memanggil dengan manis. Pergi ke rumah Howard. Julian memberikan instruksi kepada pengemudi. Kemudian, dia memandang Taraf dan bertanya, bagaimana situasi kamar dagang sekarang? Yah, itu tidak buruk. Taraf berkata, sejak mengambil alih industri keluarga panjang, kamar dagang telah berkembang sangat pesat. Setelah usaha saya selama periode ini, saya telah menarik beberapa perusahaan besar. Namun, dibandingkan dengan perusahaan besar, perusahaan yang telah berdiri selama 100 tahun, dibandingkan dengan kamar dagang timur, masih terdapat beberapa kesenjangan, dan saya juga mengatakan bahwa kamar dagang membutuhkan manfaat sekarang. Tanpa manfaat, tidak dapat mengikat masyarakat. Guzman telah menemukannya. Setelah meyakinkan keluarga Howard, saya akan dapat memperoleh informasi di tangan Guzman. Pada saat itu, saya akan menggunakan teknologi baru ini sebagai landasan kepentingan kamar dagang untuk menyusunnya. Jaringan Z. Julian berbicara dengan lembut. Ini bagus. Teriak Taraf penuh semangat. Masalah kepentingan adalah sesuatu yang selalu dikhawatirkan oleh Taraf. Meskipun dia bekerja keras selama periode ini dan menarik banyak perusahaan, namun perusahaan-perusahaan tersebut didasarkan pada keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, tinggal menunggu waktu saja bagi mereka untuk keluar dari kamar dagang. Kepentingan kamar dagang Dadong sudah pasti. Ini terbentuk ratusan tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan masalah ini, suasana hati Taraf sedang baik. Ngomong-ngomong, Sarah. Dia bertanya tentang Sarah. Mendengar ini, Julian terdiam. Taraf berkata dengan lembut, guru telah memberitahuku. Guru berkata bahwa Sarah hanya punya waktu beberapa tahun lagi. Julian, saya bisa menunggumu. Mendengar ini, Julian terdiam dan tidak berbicara lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Taraf? Hanya saja kini di dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain. Taraf juga sangat bijaksana dan tidak berbicara. Suasana di dalam mobil menjadi lebih tenang. Beberapa saat kemudian, sang pengemudi memecah suasana hening. Komandan Langit, ini dia. Oh. Julian bereaksi, membuka pintu dan keluar dari mobil. Taraf mengikuti dari belakang. Setelah turun dari mobil, Julian melihat ke Manor Independen di depannya.
Di depan gerbang manor, ada 2 singa batu, dan beberapa penjaga sedang berpatroli. Siapa? Segera seorang penjaga datang. Setelah melihat bahwa itu adalah Julian, para penjaga keluarga Howard tampak penuh hormat. Ternyata itu Komandan Langit. Saya akan melaporkannya sekarang. Julian tidak terburu-buru, tapi menunggu di pintu. Taraf bertanya, Saudara Visser, apakah Anda datang ke klan Howard hari ini untuk membujuk klan Howard agar bergabung dengan Kamar Dagang? Julian mengangguk dan berkata, Evelyn berkata bahwa dia telah mendekati klan Howard beberapa kali, dan sekarang klan Howard telah terguncang dan meminta saya untuk mencobanya sendiri. Bab 808, Berita Besar. Keduanya menunggu lama di luar halaman. Seorang pria gemuk berlari dengan tergesa-gesa. Muncul di depan Julian, dia tampak penuh hormat, Tuan Visser, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya terlebih dahulu sebelum Anda datang? Serius, bagaimana Anda bisa membiarkan Tuan Visser menunggu di luar? Tuan Visser, silakan masuk dengan cepat. Dorian, kepala keluarga Howard, dengan hangat menyambut Julian dan Taraf untuk masuk. Setelah keduanya masuk, dia menghela nafas lega. Selama periode waktu ini, dia tahu apa yang telah dilakukan Julian. Terutama di Tianshan Pass, pertarungan dengan Roger. Dia tahu bahwa Julian sekarang tidak terkalahkan di dunia. Orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat keluarga Howard tersinggung. Suku Howard, Aula. Dorian berdiri di samping. Julian meliriknya dan berkata, Ketua Howard, silakan duduk dulu. Dorian kemudian duduk, memandang Julian, dan bertanya dengan hormat, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Visser datang ke keluarga Howard saya. Julian tersenyum dan berkata, mengapa, jika Anda tidak ada pekerjaan, Anda tidak dapat datang dan mengunjungi Ketua Howard. Dorian tahu bahwa Julian mendatanginya untuk sesuatu. Dia juga menebak apa itu. Itu tidak lebih dari mencoba untuk memenangkan hatinya. Padahal, dia sudah mengambil keputusan, yang perlu dia lakukan hanyalah mengumumkannya secara publik. Dorian tersenyum dan berkata, Tuan Muda Visser sedang bercanda. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja kepada saya. Julian tidak bertele-tele dan berkata langsung, sebenarnya, saya datang ke keluarga Howard tanpa alasan yang besar, hanya karena beberapa hal kecil. Kepala Howard harus tahu bahwa saya mendirikan kamar dagang, dan saya menerimanya industri klan Stuart, dan Julian Evelyn dari keluarga Visser juga ada di pihakku, ditambah Sekte Tianshan juga orang di belakangku, dan istriku masih menjadi pemimpin Sekte Tianmen. Begitu Julian membuka mulutnya, dia mengungkapkan kekuatannya saat ini. Kamar dagang Dadong telah ada selama 100 tahun. Selama 100 tahun terakhir, banyak hal memalukan telah dilakukan di dalam kamar dagang Dadong. Selanjutnya, saya berencana untuk membersihkan kamar dagang Dadong. Saya pikir Patriarksi adalah orang yang baik, jadi saya datang untuk memberitahunya terlebih dahulu. Saya berharap si pemimpin klan harus meninggalkan kamar dagang Dadong sesegera mungkin. Julian membujuk, tapi ada juga ancaman dalam kata-katanya. Jadi itulah yang terjadi. Dorian berkata sambil tersenyum, saya punya rencana ini. Bagaimana kalau saya segera meninggalkan kamar dagang Dadong dan bergabung dengan kamar dagang era baru? Ini yang terbaik. Julian tertawa. Ekspresi Dorian menjadi serius dan dia bertanya, Tuan Visser, ceritakan semuanya. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Julian memasang ekspresi tenang di wajahnya dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Barry, bos Sekte Gu, sudah mati, dan Kelvin ada di sisiku. Selanjutnya, aku berencana untuk membersihkannya Sekte Gu dulu. Mendengar ini, Dorian menarik napas dalam-dalam. Bahkan Barry pun meninggal. Setelah Barry meninggal, Sekte Gu akan tamat. Sekarang, siapa di Daxia yang bisa menghentikan Julian? Naiknya kekuasaan Julian adalah suatu hal yang pasti. Setelah mendengar perkataan Julian, dia menjadi lebih bertekad untuk meninggalkan kamar dagang Dadong dan berdiri di sisi Julian. Saya akan segera pergi ke perusahaan dan mengadakan pertemuan. Dia memandang Julian dan bersumpah, dalam 3 hari, keluarga Howard saya akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan kamar dagang Dadong. Itu yang terbaik, permisi. Julian tidak banyak bicara, berdiri dan pergi. Taraf tidak mengatakan apapun dan mengikuti Julian. Setelah keduanya pergi, Dorian menjadi lumpuh. Lumpuh di sofa. Sekarang, dia tidak punya pilihan. Kekuatan yang ditunjukkan Julian terlalu kuat dan menakutkan. Jika tidak ada yang lain, hanya Tianmen, keluarga Howard bukanlah seseorang yang bisa dia macam-macam. Apalagi kekuatan Julian sendiri juga sangat kuat. Panglima Hutan Belantara Selatan, Raja Naga Hutan Belantara Selatan, dan Panglima Tentara Api Merah. Status ini hampir tak terkalahkan di Daxia. Setelah Julian pergi, dia juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka penampilan keluarga Howard akan berjalan mulus kali ini. Taraf mengangguk dan berkata, ya, keluarga Howard adalah satu-satunya dari 4 klan kuno sekarang. Jika keluarga Dun dapat didatangkan, kekuatan era baru akan lebih besar. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya memiliki dendam yang mendalam dengan keluarga Dun. Tidak mungkin meyakinkan keluarga Dun. Sekarang keluarga Dun ingin mencincang saya.
Julian tidak pernah memikirkan keluarga Dun. Karena dia membunuh Kaisar dan Pangeran Dun, kepala keluarga Dun. Dan Sarah juga membunuh Tommy dari keluarga Dun. Dendam antara dia dan keluarga Dun terlalu dalam dan tidak bisa diselesaikan. Taraf bertanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku akan pergi mencari raja dulu dan menemui Gusman. Bagaimana denganku? Julian berpikir sejenak dan berkata, ayo lakukan ini. Anda mengatur pesta dan mengundang semua anggota Kamar Dagang Era Baru untuk hadir. Pada saat itu, saya akan muncul langsung bersama Gusman, mengumumkan teknologinya di tangan Gusman, dan menjadi anggota Kamar Dagang. Kepentingan kolektif. Ya, Taraf mengangguk dan berkata, saya akan segera mengaturnya. Ngomong-ngomong, kapan waktunya? Dalam 3 hari. 3 hari sudah cukup bagi Julian untuk mengatur semua ini. Oke, sampai jumpa. Taraf menyapa Julian dan pergi. Hari ini, sebuah berita besar menyebar ke seluruh Kyoto. Berita terbaru adalah keluarga Visser, Evelyn mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Kamar Dagang Dadong dan bergabung dengan Kamar Dagang Era Baru. Setelah keluarga Visser mengumumkan pemisahan mereka dari Kamar Dagang Dadong, keluarga Howard juga mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari Kamar Dagang Dadong dan bergabung dengan Kamar Dagang Era Baru. Dua berita menyebar ke seluruh Kyoto. Banyak keluarga yang terkejut ketika mengetahui berita tersebut. Keluarga Visser dan keluarga Howard adalah inti dari Kamar Dagang Dadong. Dan semua orang tahu siapa yang menciptakan Era Baru. Hal ini dilakukan oleh Julian untuk melawan Kamar Dagang Dadong. Kini dua keluarga super, Visser dan Howard, telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari Kamar Dagang Dadong pada saat yang bersamaan. Apakah Julian akhirnya mengambil tindakan? Kamar Dagang Dadong sudah kehabisan tenaga. Ini adalah pertarungan untuk Raja Baru. Ini adalah pertarungan antar faksi. Tidak peduli siapa yang menang, rakyat jelatalah yang akan diuntungkan. Saya akan mendukung naiknya Julian ke tampuk kekuasaan. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang usai makan malam. Saat ini, di sebuah halaman di Kyoto. Surga duduk bersila di tanah. Saat ini, surga tidak lagi terlihat tua, ia menjadi lebih muda dan terlihat seperti baru berusia 40-an. Langit sekarang bukan lagi langit seperti dulu. Sekarang dia telah menyerap keterampilan seumur hidup Roger. Sekarang dia sangat kuat, adapun seberapa kuat dia tidak tahu. Laporan. Seorang pria parubaya masuk, berlutut di tanah, dan berkata, berita terbaru adalah Jiang Dansi telah meninggalkan Kamar Dagang Dadong dan bergabung dengan Kamar Dagang Era Baru. Pertanyaan, wajah surga menjadi gelap. Surga adalah nama kode. Nama aslinya adalah Huotian. Sialan Julian. Wajah surga tertunduk dan dia berkata dengan dingin, saya tidak mengganggu Anda, tetapi Anda mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Dalam hal ini, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar ini, Huotian berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, Era Baru ingin melawan Kamar Dagang Dadong kita. Ini benar-benar tugas yang bodoh. Segera ambil tindakan untuk membongkar Kamar Dagang Era Baru. Era Baru, Kamar Dagang pertama kali didirikan. Tidak ada jika kita memberikan beberapa manfaat, kita secara alami dapat memenangkan anggota Kamar Dagang Era Baru. Bab 809, Keputusan Keluarga Hensel. Hari ini jelas merupakan hari yang mengejutkan bagi kota Kyoto. Meskipun Julian juga mengambil beberapa tindakan beberapa waktu lalu, ini hanya ditujukan untuk komunitas militer. Kini, komunitas bisnis pun mengambil tindakan. Setelah hari ini, kota Kyoto akan berada dalam kekacauan total. Beberapa keluarga mapan pasti akan dirobohkan. Dan beberapa keluarga baru juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit, dan ketika raja baru berkuasa, mereka akan mendapat keuntungan yang cukup. Saat ini, keluarga Hensel berada di tengah sungai. Selama periode waktu ini, keluarga Hensel menjadi makmur di sungai. Dengan hubungan Julian, mereka menjadi salah satu keluarga terbesar di sungai. Bahkan keluarga-keluarga dari Kyoto harus memberikan sebagian kepada keluarga Hensel. Keluarga Hensel juga selalu memperhatikan setiap pergerakan di kota Kyoto. Setelah keluarga Visser dan keluarga Howard mengumumkan pemisahan mereka dari Kamar Dagang Dadong dan bergabung dengan Kamar Dagang Era Baru, keluarga Hensel tidak tahan lagi. Ayah, ini kesempatan bagus. Keluarga Hensel berkumpul. Alfred berkata, sekarang, selama kita memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Hensel kita tidak hanya akan menjadi keluarga besar di Jiangzhou, tetapi juga salah satu keluarga teratas di kota Kyoto. Ya, kakek, ini kesempatan bagus. Pemimpin klan, beri aku perintah untuk pergi ke Kyoto. Seluruh keluarga berusaha membujuk. Nicholas berkata dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, saya pikir juga begitu, tetapi untuk Julian telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak pergi ke kota Kyoto tanpa izin. Air di Kyoto terlalu dalam. Jika kita hanya pergi seperti ini, aku takut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita masih memiliki Sarah. Selama Sarah maju, semuanya akan baik-baik saja. Ya, daripada membiarkan orang lain memakan dagingnya, lebih baik kita, keluarga Hensel, memakannya sendiri. Saya yakin Julian masih mendukung keluarga Hensel. Mendengar ini, Nicholas memandang Anton dan bertanya, Anton, bagaimana menurutmu?
Ayah bisa mengambil keputusan untuk masalah sebesar ini. Anton tiba-tiba berbicara. Leona, bagaimana menurutmu? Nicholas memandang Leona lagi. Leona berpikir sejenak dan berkata, saya pikir apa yang dikatakan semua orang masuk akal. Ini adalah kesempatan bagus. Jika Julian benar-benar bisa menang, maka dia akan menjadi raja dan pasti akan menjaga keluarga Hansel. Dan saya juga percaya bahwa Julian bisa menang. Bukankah di luar beredar rumor bahwa raja berikutnya adalah Julian? Oke. Nicholas segera berdiri dan mengumumkan, karena semua orang setuju, ayo pergi ke Kyoto. Kali ini, saya akan membawa Alfred, Anton, dan Karamatsu ke Kyoto. Yang lain akan duduk di Jiangzong. Jiangzong itu adalah akar kami, dan tidak boleh ada kekacauan di sungai. Kakek, aku ingin pergi juga. Andrew segera berdiri dan berdoa, kakek, tolong bawa aku melihat dunia. Alfred juga berkata, ayah, bawalah Andrew bersamamu. Kalau begitu, bawalah itu bersamamu. Keluarga Hansel sudah bersiap memasuki Kyoto. Keluarga Hansel tidak lagi puas. Situasi di Jiangzong terlalu dangkal. Di Jiangzong, keluarga Hansel tidak dapat terus berkembang. Hanya dengan bekerja sama dengan keluarga yang lebih kuat dan perusahaan yang lebih kuat barulah keluarga Hansel dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, Kyoto. Istana Kerajaan. Julian muncul di Istana Kerajaan dan bertemu Raja. Dia berkata langsung pada intinya, di mana Gusman? Raja berkata, Gusman tidak berada di kota Kyoto, juga tidak di Daxia, tetapi di luar negeri. Julian berkata, Gusman sangat berguna bagiku sekarang, aku harus segera membawanya kembali. Tidak apa-apa, tahukah kamu berapa banyak orang yang mengawasinya? Jika dia muncul, dia pasti dalam bahaya. Raja tiba-tiba menolak. Julian tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu tidak percaya padaku? Selama aku di sini, siapa di dunia ini yang bisa menyakiti Gusman? Bukan karena Julian gila, tapi dengan kekuatannya saat ini, dia memang yakin bahwa selama Gusman mengikutinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakiti Gusman. Barry meninggal. Di kamar dagang Dadong, hanya ada orang kuat seperti Jersey dan Surga. Julian memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat melindungi keselamatan Gusman. Apa kekuatanmu saat ini? Raja memandang Julian. Meski selama periode ini, cukup banyak legenda tentang Julian. Namun, dia tidak tahu di mana kekuatan sebenarnya Julian sekarang. Julian tersenyum ringan dan berkata, saya telah menyentuh ambang tangga ke-6, dan saya tidak jauh dari alam ke-9. Mendengar ini, bayangan di belakang Raja tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa, tangga ke-6? Shadow adalah seorang pejuang, dia tahu apa arti tangga ke-6. Ranah ini, bahkan dalam sejarah 1000 tahun, masih bisa menduduki peringkat tinggi. Ada keterkejutan di ekspresinya. Sulit baginya untuk percaya bahwa Julian, yang masih menjadi orang biasa lebih dari setengah tahun yang lalu, bisa menjadi begitu menakutkan hanya dalam waktu setengah tahun. Kecepatan kultivasi ini terlalu kuat bukan? Bagaimana hal ini dipraktikkan? Julian tersenyum tipis dan berkata, sekarang, bisakah kamu menyerahkan padaku? Bisa. Raja berpikir sejenak dan berkata, tetapi, Julian, saya akan turun tahta. Saya juga punya keluarga dan saya juga perlu hidup. Saya hanya punya satu permintaan. Setelah Anda berkuasa, beri saya beberapa manfaat sehingga saya bisa mendapatkan makanan dan pakaian selama sisa hidup saya. Itu mudah untuk dikatakan. Julian tersenyum dan berkata, keuntungan bisa diberikan, tapi saya tidak ingin kamar dagang Dadong yang kedua ada. Era baru ini adil, dan tidak didominasi oleh siapapun. Mendengar ini, Raja tersenyum dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat bayangan di belakangnya, dan memerintahkan, bayangan, kamu dan Julian pergi ke Burma untuk membawa Gusman kembali. Ya. Bayangan mengangguk. Julian berdiri dan berkata, saya harus membawa Gusman kembali dalam 3 hari. Tanpa basa-basi lagi, ayo segera berangkat. Raja berhenti dan berkata, pergi. Julian berbalik dan meninggalkan istana kerajaan. Bayangan mengikuti di belakang. Setelah keduanya pergi, senyuman di wajah Raja berangsur-angsur mengeras, dan digantikan oleh ekspresi serius, dan dia bergumam, 6 tangga surga, kekuatan ini benar-benar menakutkan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini berlatih. Di luar, Shadow bertanya, Julian, apakah kamu benar-benar memasuki alam tangga surga ke-6? Julian tersenyum dan berkata, sepertinya kamu belum sepenuhnya turun tangan, aku baru saja menyentuh ambang pintu. Bagaimana kamu berlatih? Julian tidak menjawab pertanyaan ini. Dalam perjalanannya, perjalanan latihan pencaksilatnya berjalan lancar dan banyak petualangan yang ia temui. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Gusman ada di Myanmar. Shadow mengangguk dan berkata, sebelum sesuatu terjadi pada grup New Blue Gusman, Raja mengatur agar orang-orang diam-diam mengirim Gusman pergi. Awalnya, menurut rencana Raja, dia berencana untuk menghancurkan semua prajurit kuno di Sekte Tianshan. Dengan cara ini bersiaplah untuk masa depan, tetapi Anda berdiri dan menyelamatkan para pejuang ini, dan sekarang semua ini disebabkan oleh Anda. Julian tersenyum tanpa menyangkalnya dan berkata, namun, ini hampir terselesaikan sekarang. Barry dari Sekte Gu telah mati.
Sekarang Sekte Gu berantakan, dan yang ada hanya kamar dagang Dadong. Dan kamar dagang Dadong akan segera dihancurkan. Era lama akan segera berakhir dan era baru akan datang. Shadow menghela nafas, saya harap tidak terjadi apa-apa. Julian bersumpah, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Shadow mengangguk, yah, ini yang terbaik, ayo pergi. Keduanya meninggalkan istana kerajaan bersama-sama, langsung menuju kawasan militer, dan naik pesawat khusus untuk meninggalkan Daxia menuju Myanmar. Setengah hari kemudian, Julian dan Shadow muncul di Burma. Gusman tinggal di sebuah villa mandiri di sebuah kota kecil di Myanmar. Selama ini, dia bahkan tidak meninggalkan pintu, dia tidak memiliki ponsel, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Sebab, dia menjadi tahanan rumah. Bab 810, Pedang Liu He. Gusman dijadikan tahanan rumah karena dia terlalu penting. Data di tangannya terkait dengan tata letak masa depan komunikasi terkini di dunia. Siapapun yang dapat mengontrol data di tangannya dapat memimpin tata letak ini. Raja menempatkannya sebagai tahanan rumah untuk melindunginya. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan villa mandiri ini, dia menjalani kehidupan yang baik. Kecuali tidak bisa pergi, saya memiliki semua yang saya inginkan. Ini dia. Shadow menunjuk ke villa independen di depan dan berkata, selama periode ini, Gusman telah diisolasi di sini, dan dia diam-diam dikirim ke sini. Dia tidak pernah melakukan kontak dengan dunia luar. Bahkan jika ada kekacauan di luar, dia tidak akan melakukannya akan tahu. Baiklah, ayo kita lihat. Julian mengangguk dan berjalan menuju villa mandiri di depan. Villa ini hampir tidak dijaga. Dia membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, pedang tajam menempel di dadanya. Orang ini menghunus pedangnya dengan sangat cepat, tetapi Julian ceroboh dan tidak menghindar. Pak Li, ini Julian. Shadow masuk tepat waktu dan berkata, Raja mengirim kami untuk membawa Gusman kembali ke negaranya. Julian memandang pria yang memegang pedang di dadanya. Ini adalah orang tua. Dia terlihat berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut pendek, janggut, wajah bulat, dan mengenakan setelan abu-abu. Matanya cerah dan ada sedikit ekspresi garang. Mendengar ini, lelaki tua itu menyingkirkan pedangnya, tapi matanya tetap tertuju pada Julian. Meski berada di Myanmar, ia juga mengetahui urusan dalam negeri. Selama ini, ada terlalu banyak legenda tentang Julian. Sebagai bos Hihe, sulit baginya untuk tidak mengetahuinya. Shadow memperkenalkan, Julian, ini adalah Maron Li, bos Hihe, dan bawahan raja yang paling setia. Alasan mengapa raja mampu memegang posisi ini selama ratusan tahun bukan karena Tuan Gao berada di belakangnya, Tuan Jersey juga tidak ada di belakangnya, tetapi karena Maron Li ada, dia adalah orang yang kuat, orang yang sangat kuat, dan telah memasuki 8 alam, tetapi Tuan Li selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah muncul di luar dunia. Julian mengangguk ringan. Setelah Maron Li mengambil tindakan, dia tahu bahwa orang ini adalah seorang master. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa bereaksi meski dia ceroboh. Julian, aku pernah mendengar tentangmu. Maron Li memandang Julian dengan ekspresi berapi-api dan berkata, aku benar-benar ingin bertarung denganmu sekali. Julian tersenyum tipis dan berkata, kamu telah memasuki alam ke-8 dan menggerakkan langit. Meskipun kamu sangat kuat, kamu bisa menaruh pedang di dadamu sebelumnya, tapi saat itulah aku ceroboh. Jika kamu benar-benar melakukannya, kamu bukan tandinganku. Julian sangat gila. Namun, dia memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Hanya perlu beberapa menit baginya untuk membunuh seorang pejuang yang telah mencapai alam surga bergerak ke-8. Ketika Julian mengatakan ini, Maron Li langsung menjadi tidak senang. Ada ketidakpuasan di wajahnya yang kasar, dan dia berkata dengan suara dingin, nada yang gila. Karena Raja memberi perintah padamu untuk mengambil orang-orang, maka aku pasti akan melepaskan mereka, tapi kamu harus bertanya pada pedang di tanganku dulu, jika kamu mengalahkanku, bawa aku pergi hari ini. Pedang besi di tangannya menunjuk ke arah Julian. Riak energi pedang yang tak terlihat. Boom! Pintu di belakang Julian langsung hancur. Beberapa pohon besar di luar pintu juga tumbang akibat gempa. Bahkan sebelum pedang itu terhunus, itu menimbulkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Julian tersenyum tipis. Melihat Maron, dia tersenyum dan berkata, oke. Pertempuran di belakang gunung. Maron Li meninggalkan sepatah kata pun, dan dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di udara setinggi lebih dari 10 meter, dan kemudian dengan cepat terbang menuju bagian belakang villa independen. Julian mengikuti dari belakang. Di belakang villa mandiri ada pegunungan. Saat ini, di pegunungan, Maron Li berdiri di atas pohon besar yang tingginya lebih dari 10 meter, dan auranya seperti pelangi. Aura ini mempengaruhi sekeliling, dan daun-daun berguguran di tanah terus berterbangan, melayang di sekitar tubuhnya. Julian berdiri sekitar 20 meter darinya. Melihat Maron Li, yang bernapas seperti pelangi, sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman tipis. Bayangan itu juga datang ke sini. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Julian sekarang. Maron Li adalah pamannya, dan dia mengetahui kekuatan Maron Li sebelum kura-kura itu dibunuh. Dia tidak hanya tak terkalahkan, tapi setidaknya hanya ada segelintir orang yang bisa mengalahkannya.
Sekarang setelah penyuruh dibunuh, banyak orang kuat telah diciptakan. Meski begitu, Maron masih sangat kuat. Terutama pedang Liu He miliknya yang tak tertandingi di dunia. Shadow juga ingin melihat seberapa jauh pedang Liu He kami dibandingkan dengan 13 pedang Tianjue milik keluarga Visser. Sekarang dia menantikannya. Julian juga berdiri di atas pohon besar, melihat kalender kriminal di depannya, memberi isyarat mengundang, dan berkata, ambil tindakan. Jika Anda tidak mengambil tindakan, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Hah, gila. Maron Li telah terkenal selama beberapa dekade dan telah melihat orang-orang gila, tetapi tidak pernah ada orang segila itu. Dia mencibir. Saat suara itu datang, dia langsung bergerak. Tubuh itu muncul di depan Julian dalam sekejap mata. Saat dia muncul, pedang di tangannya telah ditebas. Julian berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak seperti gunung. Tepat ketika Maron Li menyerang dengan pedangnya, dia mengeluarkan pedang hukuman. Saat ditarik keluar, cahaya kemasan cemerlang muncul. Dia mengangkat tangannya dan dengan mudah memblokir pedangnya. Meskipun dia memblokirnya, serangan Maron Li terlalu kuat, dan pohon besar di bawah kaki Julian langsung hancur oleh energi pedang yang menakutkan. Pada saat ini, Maron Li menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya dia muncul sekitar 10 meter, lalu dia menyerang lagi. Kali ini dia muncul di samping Julian. Julian masih memblokir pedangnya dengan mudah. Sebelum Julian dapat mengambil tindakan, dia mundur lagi. Maron Li terus menghunus pedangnya. Dalam satu tarikan napas, dia menghunus 6 pedang. Pedang ketujuh setelah 6 pedang, satu pedang berubah menjadi 6 pedang energi. Keenam pedang energi ini menyerang Julian dari berbagai sudut. Julian tidak bisa menahan rasa takut setelah melihatnya. Ilmu pedang yang aneh. Hatiku terkejut, tapi wajahku tetap tenang. Pedang di tangannya menyapu. 6 pedang energi di sekelilingnya langsung hancur. Julian, sebaliknya, muncul di belakang Maron Li dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan pedang hukuman di tangannya menempel di punggungnya. Adegan itu sepertinya membeku saat ini. Kamu kalah. Suara Julian terdengar dari belakang. Saya. Maron Li berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia tahu bahwa Julian sangat kuat, jadi ketika dia bergerak, dia menggunakan pedang Liu He miliknya yang unik. Namun, keterampilan unik sektenya dengan mudah diblokir oleh Julian. Sekarang Julian bergerak, dia sebenarnya tidak punya ruang untuk melawan. Jika ini pertarungan hidup dan mati, tubuhnya pasti sudah tertusuk pedang panjang sekarang. Kamu menang. Maron Li memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Julian benar, Julian ingin membunuhnya hanya dalam sekejap. Dia menyingkirkan pedangnya. Julian juga menyingkirkan pedang hukumannya. Di kejauhan, Shadow tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya saat melihat pemandangan ini. Kuat, terlalu kuat. Setelah pertempuran, ketiganya kembali ke villa mandiri di kaki gunung. Di halaman, Maron Li memandang Julian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Julian, level apa yang telah kamu capai sekarang? Julian tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan itu. Ilmu pedangmu buruk sekali. Maron Li berkata lagi, pedang Liu He adalah keahlian unik sekte saya. Tidak hanya tidak terkalahkan, tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun, Anda menolak dengan mudah, dan Anda dan saya tidak dapat melihat dengan jelas kecepatan pedangmu. Kamu bukan yang terbaik di dunia. 3 pedang, ilmu pedang macam apa ini dan mengapa begitu kuat? Apakah itu kuat? Julian bergumam pelan. Suatu kali, dia dipukuli hingga berkeping-keping. Sekarang, yang lain mengatakan bahwa dia sangat ahli dalam ilmu pedang. Bersambung.